Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai direksi dan komisaris. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Jadi untuk hari ini, sesi ini saya mau bahas BSSR ya, Pembara Multi Sukses Sarana Tbk. Ya, oke. Nah, jadi BSSR ini request gitu ya dari salah satu penonton kita gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, buat yang request ya. Kenapa BSSR ini harus dibahas sama saya gitu ya? Kenapa? Apakah ini menarik atau gimana gitu ya? Tolong boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Jadi ini saya dapat request ya, saya langsung buru-buru kita bikin BSSR. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya. Isi pemaparan materi jadi sifatnya hanya edukasi ya dan informasi umum aja, bukan rekomendasi investasi, ingat. Dan tidak dimaksudkan untuk ajakan buy, sell atau hold suatu saham yang disebut. Ya, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Jadi teman-teman harus dior ya atau konsultasi sama yang ahli kalau perlu. Oke, jadi untuk melihat BSSR ini saya sama ya menggunakan 3 kriteria utama saya gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa perusahaan harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung. Gitu ya. Jadi untungnya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kita keuntungan dari berinvestasi saham itu nggak cuma dari capital gain aja, tapi dari dividennya juga, dari bisnisnya yang nyata terbukti untung. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen ini adalah perusahaan yang menghargai pemegang sahamnya, yang ingat dengan pemberi modalnya dia gitu ya, nggak cuman yang tadi memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai direksi dan komisaris. Kenapa gitu? Karena kalau udah jadi direksi atau komisaris udah dapat gaji gitu ya, nggak peduli mau harga sahamnya terjun bebas atau mau utangnya terlalu banyak dikelola secara nggak benar gitu, ugal-ugalan, nggak peduli, udah dapat gaji gitu. Jadi kita sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia harus hati-hati memilih perusahaan gitu ya. Nggak semua perusahaan itu berpihak pada kita pemegang sahamnya. Makanya kita harus bijak gitu ya menilai suatu perusahaan gitu. Dan yang pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu pasti perusahaan yang punya bisnisnya yang sehat ya, kondisi bisnisnya yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya nggak sehat, misalnya utangnya terlalu besar, biaya bunganya terlalu tinggi, arus kasnya seret, manajemen kasnya nggak bagus, profitabilitasnya turun terus gitu ya, nggak pernah untung, mau gimana bagi dividen gitu, apa yang kita dapat gitu ya. Paling ya tadi direksi dan komisaris dapat gaji terus gitu ya, enak gitu. Kalau kita dapat gaji terus juga ya enak ya. Oke, dan pastinya kalau teman-teman udah menemukan perusahaan yang kondisi bisnisnya sehat dan membagikan dividen, ingat ya, membelinya itu harus di bawah nilai wajar gitu ya. Jadi jangan beli pada saat perusahaannya terlalu premium, terlalu tinggi harganya gitu. Kalau terlalu tinggi harganya akan rawan koreksi gitu ya, nanti teman-teman itu akan mengalami capital loss gitu. Jadi pentingnya kita menghitung dulu nilai wajarnya gitu, baru kita beli gitu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman berinvestasi di bursa saham, terutama yang masih pemula nih ya, gunakan akal sehat Anda ya. Jadi yang masuk akal aja gitu. Kalau yang too good to be true, yang nggak masuk akal, jangan gitu. Atau ikut-ikutan orang gitu, FOMO, jangan. Atau ikut-ikutan stock pick orang gitu ya kan. Hati-hati juga gitu ya, teman-teman itu harus menganalisis terlebih dahulu gitu ya, dan termasuk juga jangan percaya sama saya gitu ya, karena ini semua hanyalah analisis dan dari sudut pandang saya aja kita menilai nanti ini BSSR ya gitu. Jadi teman-teman ya ujung-ujungnya juga harus analisis sendiri gitu. Jadi yang saya lakukan ini gitu ya, mengikuti konsep value investing. Jadi saya memang udah ngelakuin ini dari 2016 gitu ya, secara runtut lah caranya. Dan teman-teman kalau udah biasa nonton video saya ya selalu saya ulang materi ini. Kenapa? Supaya ngerti gitu ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Karena saya di sini nggak buka
kayak kelas pribadi atau itu enggak gitu ya, sama sekali enggak ada gitu. Jadi semua yang saya lakukan ini semuanya ada di video-video saya. Teman-teman bisa nonton aja gratis gitu ya, kecuali kalau memang suatu saat tiba-tiba ada difasilitasi oleh sekuritas gitu ya, yang ayo ngumpul kita live live gitu ya. Nah itu ya beda cerita gitu ya, karena saya semuanya ini bisa nonton aja gitu ya, semuanya sama kok gitu. Jadi tadi ya, mengikuti konsep value investing, saya membeli gitu ketika harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsik. Nilai intrinsik yang saya gunakan itu PBV ya, jadi PBV sama dengan 1. Jadi saya akan beli ketika dia di bawah PBV sama dengan 1 ya, misalnya di 0,9, 0,8, 0,7, tergantung ya, tergantung situasi kondisi. Saya beli, mulai cicil beli gitu ya. Nah, jadi ketika suatu saat berjalannya waktu, ketika harga saham ini kembali gitu ya ke nilai wajarnya, nah di situ saya take profit. PBV sama dengan 1 take profit. Atau memang perusahaan ini sangat bagus, ya hold aja lama. Nggak apa-apa kok gitu ya, fleksibel gitu ya. Jadi lihat situasi kondisi, nggak terlalu saklek gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat gitu, kalau misalnya saya beli di 0,85 misalnya gitu, potensi profit 17%. Kalau belinya di 0,55 ya potensi profit 81%. Gini-gini aja gitu ya. Jadi memang aneh gitu ya, metode saya ini memang aneh gitu ya, nggak seperti metode kebanyakan orang yang carinya multi bagger gitu. Memang unik gitu ya, ya mau dibilang unik, aneh ya terserah gitu ya, cuman ya saya memang biasa seperti ini. Nah, jadi prinsipnya gimana? Ya, prinsipnya itu ya kita harus sabar, ya harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita jangka pendek, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Minimal tuh setahun sampai 2 tahun. Gitu ya, sepengalaman saya setahun 2 tahun baru bisa panen, gitu. Atau mungkin bisa lebih lama, kita nggak pernah tahu itu. Dan yang pasti harus fokusnya pada value, ya. Gitu, sebagai contoh nih saya gunakan PBV ya, karena PBV itu price to book value ratio gitu. Kalau price itu dia berubah setiap hari ya, berubah setiap detik pada saat jam perdagangan. Sedangkan saya fokusnya itu pada value ya, khususnya book value yang berubah setiap 3 bulan sekali. Dari mana? Dari laporan keuangan yang terbit setiap kuartal gitu. Jadi saya nggak stres, fokus aja di book value-nya dulu. Nanti ketika udah dapat book value-nya, saya evaluasi lagi entry price-nya gitu, apakah sudah cocok, sudah pas, apakah margin of safety-nya ini sudah cukup. Nah itu gitu, jadi nggak stres gitu ya. Kalau saya memang agak stres kalau jadi trader ya, udah pernah kurang cocok gitu. Saya lebih cocok yang mungkin metodenya kayak gini ya, jangka panjang. Kenapa harus sabar, orientasinya jangka panjang dan fokusnya pada value? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang lupa gitu ya. Kadang mungkin dari berita atau analisanya kadang lupa gitu dalam jangka panjang gitu ya. Fokusnya bisa ke kinerjanya gitu ya. Beli di sekian, jual di sekian gitu. Itu jatuhnya jangka pendek. Gitu kan, suka banyak ya di berita-berita itu kasih rekomendasi harga gitu ya dari analis-analis. Itu kan jangka pendek gitu ya. Kalau jangka panjang beda cerita. Gitu. Ini bukti ya. Kalimat ini adalah bukti dan fakta. Karena apa? Contohnya banyak sekali perusahaan yang bermasalah ya, bahkan dari LK-nya ini bermasalah gitu ya. Parkir digocap di harga 50. Apa yang diharapkan? Gitu ya. Kalau memang teman-teman fokusnya di gorengan ya itu beda cerita, saya nggak peduli gitu. Cuman yang pasti pendekatan saya adalah pada value-nya dulu berdasarkan laporan keuangannya. Jadi saya nggak peduli ketika perusahaan itu misalnya jelek gitu ya, terus digoreng naik sampai ke 10.000, 20.000, ke 5.000, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak bermain, nggak masuk ke yang saham-saham seperti itu gitu. Jadi saya memang harus fokus yang perusahaannya memang bagus dulu gitu. Nah, jadi Edwin ini saya ini pakai apa? Ya saya pakai analisis fundamental, tapi hanya laporan keuangannya aja yang utama. Sedikit sama ya itu rasio keuangan ya, sama valuasi sahamnya tadi pakai PBV ya. Jadi nggak banyak, saya pusing kalau belajar ini semua, pusing gitu ya. Nggak jago juga saya gitu. Cuma saya yang saya pahami ya ini laporan keuangannya ini aja laporan keuangannya gitu ya. Kenapa gitu ya wajib sekali memahami laporan keuangan? Karena dari laporan keuangan itu baik neraca, laba rugi, arus kas, itu semua akan membentuk suatu cerita tentang kondisi perusahaan gitu ya. Cukup dari sini buat saya gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau belajar yang lain, itu lebih bagus gitu ya. Jadi pandangannya lebih luas, lebih baik gitu. Dan nanti dari laporan keuangan ini nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat gitu ya, versi Edwin, versi saya, ingat ya. Apa aja gitu. Ini semua basic logic, nggak ada yang spesial kok dari saya ini, nggak ada yang spesial, semuanya sama aja gitu ya. Jadi apa? Bisnisnya sehat ya, ada uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya yang bagus ya, bisa bayar dividen ya, bukti perusahaan untung gitu ya, nggak cuma untung di atas kertas. Mandiri finansial ya, nggak bergantung utang gitu. Kalau utang terlalu besar ya buat apa gitu ya. Perusahaan yang bagus ya dari bisnisnya dong gitu ya. Utang ada tapi sedikit atau terkontrol.
pastinya ada perusahaan bertumbuh ya, ada ekspansi jangka panjang. Terus juga bisa menjaga kepercayaan kita, pemegang sahamnya, dan juga pemberi pinjaman gitu ya. Dan nantinya akan memperkaya kita sebagai pemegang sahamnya, yaitu apa? Naiknya valuasi saham kita, dan saham kita akan cenderung stabil. Kalau misalnya ada penurunan dalam, nanti dia akan naik lagi. Seperti itu, tentunya ya kalau belinya di harga yang nggak premium ya, yang sesuai value masing-masing gitu. Jadi memang teman-teman yang tadi fokusnya value ini, metodenya terserah gitu. Kalau saya pakai PBV, kalau teman-teman pakai misalnya DCF, DDM, pakai net asset value, enterprise value, atau EV EBITDA, gitu terserah. Segitu ya, sama aja gitu. Yang penting hitung dulu value-nya, baru nanti fokus ke price-nya, ke entry-nya. Gitu. Ini yang di dalam kurung ini adalah yang indikator-indikator yang saya gunakan gitu ya. Semua ini ada di laporan keuangan kok. Semuanya terbuka gitu ya. Nah, nanti si BSSRI nanti saya mau coba screening ya pakai 7 syarat utama saya. Apa aja? Dividen ya, return earning ya, PBV-nya wajib kurang dari 1 ya. Kalau di atas itu udah pasti nggak akan entry saya gitu ya. Nggak menarik. Nah, PER-nya harus di bawah 15 ya, CFO-nya ya positif ya, perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, dan CFI kurang dari 0 gitu ya, negatif, dia artinya ekspansi, dan CFF-nya juga negatif, artinya perusahaan membayar pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Nah oke gitu ya, karena mumpung ini request juga, dan untuk teman-teman yang mungkin nonton gitu ya, udah nonton video-video saya sebelumnya, ini saya ada yang versi 2 ya, lembar kerja Excel yang versi 2, ini teman-teman boleh download gratis ya, ada di deskripsi video gitu. Jadi yang masih pakai versi 1, download aja versi 2, lebih bagus, lebih enak juga, lebih nyaman gitu ya. Ini juga saya pakai gitu, diperbarui aja supaya lebih fresh gitu ya. Nah gitu aja, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke analisis ya, analisis. Oke, BSSR ya, 2025 Q2 ya. Oke ya, ini pastiin dulu satuannya dulu, mana satuannya. Oh ini nih, satuannya apa? Oh USD ya, ini masih belum tepat ya, ubah aja ke kursnya yang sekarang. Atau teman-teman bisa samain aja di sini ya. Nah oke, jadi yang pertama kita cek itu tadi apa? Dividennya ya. Ini memang saya dari data yang saya dapat, dividen ini cukup banyak nih ya. Setahun ini bisa bagi 3 kali. Gitu ini nih, lihat nih ya, dividen cash ya, 2 kali interim. Ini perusahaan gila juga gitu ya. Berarti perusahaan ini memang sangat bagus secara dividen. Perusahaannya terbukti untung, dan kita dapat kutip gaji 3 kali gitu ya. Keuntungan bisnis perusahaan 3 kali setahun. Ini luar biasa, luar biasa, bagus banget nih. Ini perusahaan yang sangat-sangat green flag gitu ya. Jadi ini sudah lolos screening saya. Oke gitu ya. Semoga aja valuasinya ini PBV kurang dari 1 ya gitu ya. Jadi memang teman-teman yang mungkin baru nonton video saya, jadi saya lakukan ini, saya record gitu ya, saya live gitu, saya nggak tahu isinya gimana gitu ya. Saya kerjakan aja kayak gini yang biasa saya lakukan dari 2016 gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini kenapa mau dibahas ya, mungkin karena menarik ya ini rutin bagi dividennya. Oke, jadi yang dipindahkan pertama itu adalah kas dan setara kas ya. Ini ada di aset lancar, pos yang paling atas. Kenapa kas setara kas itu harus dipindahkan gitu ya? Paling penting gitu, karena segala sesuatu itu dalam perusahaan menggunakan uang kas, kita uang tunai gitu ya. Teman-teman menerima pembayaran pakai uang tunai, teman-teman bayar gaji karyawan pakai uang tunai, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, bayar supplier, bayar apapun itu semuanya pakai uang tunai. Nggak mungkin bayarnya pakai aset tetap atau pakai barang, pakai mobil gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kas setara kas ini adalah aset yang paling liquid, digunakan untuk segala sesuatu gitu ya. Jadi makanya ini penting sekali kas dan setara kas. Dan ini kas setara kas ini naik gede ya, berapa persen nih? Ya kan nggak 100%, mungkin 80% kali ya. Tuh, jadi 35 ke 61. Ini bagus nih. Kenapa nih kasnya bisa naik? Nanti bisa ada di ini laporan arus kas. Nanti kita lihat di situ. Nah oke, jadi kalau udah dari kas setara kas, langsung loncat ke ekuitas ya. Di ekuitasnya ini yang paling penting. Kalau Pak Edwin lihat ini nggak? Lihat liabilitas? Lihat, tapi nanti lolos dulu nggak screeningnya gitu. Baru nanti cek ke DER atau rasio lancarnya. Nah jadi untuk ekuitas ini gitu ya, nah ini lihat nih, langsung ke saldo laba. Nah ini perusahaan ini untung, wah ini gede nih ya, ini nih pakai angka yang ini pindahin dulu ya. Ini bagus nih perusahaan ya. Nah, kenapa bagus gitu ya? Saya mau kasih tahu sesuatu. Lihat nih ya, perusahaan ini dia saldo labanya positif gitu ya, tuh dia lebih besar dari 0. Oke, jadi perusahaan ini sudah terbukti untung gitu ya. Saldo laba ini adalah total keuntungan yang diakumulasi perusahaan, yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasi sampai laporan kuartal ini terbit. Sudah untung berapa? 223 juta USD
gitu. Ini perusahaan untung sekali, nyata. Kalau perusahaan rugi terus gitu ya, nggak akan ada namanya saldo laba, adanya defisit atau akumulasi kerugian yang nantinya menggerus modal gitu. Ini bagus sekali gitu ya, ini perusahaan memang bagus ya, terbukti untung. Nah, langsung lewat ke ini loncat ke ekuitas pemilik pakai angka yang ini subtotal ya, masukin juga KNP-nya ya. Nah, KNP itu kepentingan non pengendali ya. Nah, lihat nih ya, udah keluar, lihat nih. Rasio saldo laba terhadap modal awal 3,16 ya. Jadi modalnya itu sudah menghasilkan 3 kali, keuntungan itu sudah 3 kali modal. Jadi misalnya teman-teman modalnya 1 miliar. Nah, dari bisnis modal 1 miliar itu sudah menghasilkan keuntungan 3 miliar lebih. Ini perusahaan bagus. Luar biasa. Bagus ya, 3 kali modal udah balik modal. Balik modal itu ini sama dengan 1. Gitu kan, modal 1 miliar, untung 1 miliar. Gitu. Nah, ini udah 3 kali untungnya 3 miliar di luar dividen yang dibagiin. Jadi bayangin aja teman-teman kalau hitung tambah dividen yang tahun-tahun sebelumnya berapa jumlahnya ya nggak tahu, hitung aja pasti mungkin 4 kali mungkin kali ya. Dan ini hebat nih, perusahaan bagus. Ini perusahaan yang terbukti untung bagus dan riwayat dividennya juga nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, cuman PBV-nya nih ya 2 kali ya, ini mahal sekali tuh. Potensi profit buat saya 53 minus 53. Ini perusahaan yang super premium tapi sebanding sekali dengan performa perusahaan nih dividennya. Buat saya super premium ya, mungkin kalau harganya drop mungkin di 0,95 0,9 ini bisa langsung persiapan aja gitu ya buat saya ya. Ini menarik sekali nih ya, cuman mungkin masih kemahalan buat saya ya, cuman nggak tahu buat teman-teman gimana nih ya. PBV kurang 1, tapi gambarannya belum lengkap gitu ya. Belum lengkap kenapa? Karena ini ada laba ruginya gitu ya. Nah, sebelum masuk laba rugi, saya mau sampaikan dulu gitu ya. Jadi memang PBV ini gitu ya, memang kadang dia bisa value trap gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang PBV-nya kurang dari 1 gitu. Nah, makanya kenapa kalau PBV kurang dari 1 itu bisa value trap? Ya kita harus waspada gitu. Karena apakah mungkin perusahaan itu memang jelek atau gimana gitu. Makanya PBV kurang dari 1 ini saya kombinasikan dengan ini, syarat ini gitu. Dan tentunya PBV lebih dari 1 bukan berarti dia mahal juga gitu ya, karena bisa jadi sebanding dengan performa perusahaan seperti itu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nah, sekarang kita masukin dulu ke laporan laba ruginya ya. Ini laporan laba ruginya untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Kita pindahkan 3 angka terpenting ya, revenue atau sales atau net sales atau total sales. Ini adalah angka yang paling atas ya. Ini pindahin dulu. Oke, nah ini ada penurunan ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penurunan, berarti ada kemungkinan customer ini barangnya si BSSR ini, barang atau jasa ini lagi kurang relevan gitu. Jadi customer nggak beli gitu ya. Cuman ini BSSR ini oh ini ya batu bara ya. Oh lagi energi ya, tambang ya. Bisa jadi ya, mungkin harga globalnya lagi turun. Makanya si revenue ini turun sepertiga gitu, cuman nggak apa-apa. Nah, hasil penjualannya nanti dikurangi oleh beban ya, ongkos modal ya, harga modal, nanti keluar laba bruto. Nah, laba bruto ini kenapa penting gitu, karena laba bruto ini adalah key metric untuk melihat apakah produknya ini punya nilai lebih nggak di mata customer gitu ya. Misalnya kalau teman-teman membeli jual kopi harganya modalnya 10.000 dijual 100.000 gitu, tapi ada di toko lain yang mungkin dijual cuman modal 10.000 dijualnya 50.000. Nah, kenapa orang mau beli yang harganya 100.000 gitu? Karena kenapa jadi kopinya itu lebih berharga gitu ya? Bisa jadi mungkin ada faktor brand atau memang lebih lebih wah gitu. Nah, itu gitu. Jadi laba bruto ini nanti yang tadi hubungannya sama GPM. Makin tinggi GPM ya, berarti makin berharga barang atau jasa yang ditawarkan oleh kepada customer. Nah, selain itu makin tinggi GPM gitu ya, nanti kan GPM ini nanti akan dikurangi itu ya, beban lainnya. Nanti keluarlah laba bersihnya gitu ya, angka finalnya dari laporan laba rugi. Semakin besar GPM, semakin besar ruang untuk net profit gitu ya. Jadi penting sekali cari yang GPM-nya tinggi kalau bisa. Cuman kan memang agak sulit ya. Nah, sekarang langsung ke ini nih, net profit. Nah, net profit ini pakai yang ini nilainya ya. Nah, ini ada penurunan nih drastisnya, bisa jadi ya karena tadi gitu ya, GPM-nya juga, ini GPM turun sedikit tapi net profit turunnya agak lumayan gitu ya. Tadi ya mungkin ada beban-beban yang naik gitu. Nanti bisa cek di sini bebannya di mana gitu ya, mana yang lebih dominan membuat mengerus
si profitnya gitu. Cuman yang pasti kalau saya lihat sekilas ini sama ya, hampir mirip-mirip gitu. Cuman mungkin di ininya nih, di faktor laba brutonya ya, di harga modalnya gitu. Oke, nah jadi udah nih keluar. Nah keluar nih PR-nya 6,39, ini lagi murah nih, perusahaannya lagi murah gitu. Cuman kalau perusahaan siklikal gitu memang apa namanya, ini agak abu-abu ya. Jadi kalau misalnya dia PR-nya tinggi untuk batu bara, biasanya itu buy gitu ya. Jadi ketika harganya membaik, nah PR-nya jadi kecil-kecil. Cuman nih unik nih ya, dia PR-nya kecil nih. Perusahaan sangat profitable ini. Meskipun ada penurunan di revenue, ini bagus sekali nih. Lolos screening nih, PR kurang dari 10 malah ya. 6,39 gitu. Nah, jadi nanti laporan laba rugi ini harus kita validasi dulu di laporan keuangan, laporan arus kas gitu ya. Laporan ini, jenis laporan ini sangat suka sekali dilupakan oleh analis gitu. Jadi kalau di berita itu boomingnya ya ini, laba pendapatan turun 30%, laba bersih turun 40%. Nah itu gitu, padahal kita harus ini dulu validasi di arus kas gitu ya. Cara bacanya gimana? Gini, ini ada pendapatan dan ada nih yang namanya nih receipts ya. Nah ini harus dicek dulu sinkron nggak. Nah ini kita pindahin dulu ya nilainya. Cara bacanya gini, ini cara saya baca. Ini salah mulu ngetiknya. 3, 415, 549 ya, 87. Oke ini. Jadi kalau pendapatan itu, pencatatan itu secara akrual. Jadi pendapatannya diakui dulu. Tapi uang yang diterimanya ya belum tentu diterima. Jadi misalnya teman-teman jual suatu barang harganya 1 miliar. Ditulis pendapatan 1 miliar. Nah, tapi customer bayar ke teman-teman berapa? Kalau cuma 50 juta, ya ditulisnya penerimaan kasnya 50 juta. 50 juta lainnya kemana? Ke piutang yang harus Anda tagih. Gitu. Jadi jangan harus sama gitu, harus sinkron gitu ya, si penerimaan kas itu dengan si pendapatannya gitu ya. Nah ini lihat nih, rasio receipts to revenue ini 105% ya. Ini bagus gitu ya, karena dia lebih tinggi dari 100%, artinya dia menagih piutang-piutang yang mungkin belum tertagih gitu. Jadi teman-teman cari yang mendekati 100% si receipts to revenue rasionya. Kalau dia bagus gitu ya, seperti mendekati 100%, dia itu artinya punya manajemen kas yang bagus ya, penagihan piutangnya bagus gitu. Jadi jangan cari yang terlalu jomplang misalnya di bawah 90%, jangan, hati-hati. Tapi lihat juga gitu, kalau properti sih ya masih wajar, cuma saya sih nggak suka ya, saya cari yang mendekati 100%. Nah uang kas yang udah teman-teman terima ini dibelanjain untuk apa? Bayar supplier, bayar beban, bayar gaji karyawan ya, direksi komisaris ya gitu ya, dipotong bla 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 gitu. Nah ini nilainya ya, net CFO. Nah ini adalah angka penting, angka kunci ya. Jadi angka ini ya, net CFO ini adalah uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan dari bisnis utamanya gitu. Tapi jangan terlalu gila CFO juga gitu ya. CFO ini bukan segalanya gitu. Jadi harus seimbang juga dengan ini ya, di laba ruginya gitu. Karena kalau rugi melulu kan dia menggerus modal ya, meskipun kasnya banyak. Buat apa perusahaan yang rugi terus tapi kasnya banyak gitu ya, tetap aja nggak profitable. Jadi harus sinkron. Jadi jangan terlalu gila terhadap net CFO gitu ya, harus sinkron lah, seimbang. Nah makanya tadi jangan juga terlalu gila sama laba rugi gitu ya, karena bisa aja perusahaan untung tapi nggak ada uang kasnya. Perusahaan hanya untung di atas kertas aja. Kita pemegang saham dapat apa? Nggak dapat apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati ya, kita harus bijak melihatnya dari dua sisi. Nah uang dari aktivitas bisnisnya ini nanti dibelanjain tuh untuk ekspansi usaha tuh ya. Tuh lihat penempatan, terus ya tuh perolehan aset tetap ya, ini semua belanja modal gitu. Kalau nilai negatif anggap aja belanja modal gitu ya. Cuman yang utama ya memang perolehan aset tetap ya biasanya. Cuma selama nilai CFI-nya ini negatif, itu artinya bagus. Perusahaan melakukan ekspansi. Perusahaan itu semakin lama semakin besar harapannya. Sehingga nanti profitabilitasnya itu nanti akan naik gitu di masa mendatang. Gitu. Jadi cari perusahaan yang ya itu, yang ekspansi terus lah kalau bisa gitu. Tapi kalau lagi positif ya berarti lagi menahan ekspansi. Nah lalu sisa uangnya udah dibelanjain ekspansi. Nah ini untuk tentang CFF ya. Nah CFF ini adalah berkaitan dengan pinjaman dan juga dividen. Jadi kalau nilai negatif, tuh lihat ini nilai negatif, dia membayar atas pinjaman ke bank, dia bayar utang. Tapi kalau nilai positif, dia minjem ke bank. Akhirnya bank harus bayar bunga. Kita bayar bunga gitu, perusahaan harus bayar bunga, terus kita dapat apa gitu. Jadi hati-hati, pastikan di net CFF ini nilainya kalau bisa harusnya negatif. Ini yang bagus, yang sempurna. Dan ini yang uniknya nih ya, untuk di si BSSR ini ya, lihat nih,
perusahaan udah terima uang, belanja, bayar operasional, masih sisa 87 juta. Bayar ekspansi, bayar pinjaman ke bank, bayar dividen, masih sisa 25,9 juta. Ini perusahaan super banget, perfect banget pola arus kasnya. Bayangin aja kan tadi dari bisnis masih ada sisa gitu ya, dan menambah nilai kas dan setara kas gitu. Jadi perusahaan ini secara arus kas, secara manajemen arus kas gitu ya, ini nilainya sempurna sekali buat saya, di mata saya. Oke, jadi kesimpulannya gimana untuk BSSR? BSSR ini sangat menarik dari dividennya, setahun 3 kali bagi dividen. Jarang sekali perusahaan yang seperti ini. Lalu, saldo labanya positif, terbukti untungnya tuh. 3 kali dari modal awal keuntungannya. Tapi memang ini premium ya, harga PBV-nya 2 kali gitu. Saya cari yang PBV kurang dari 1. Dan itu juga tapi kalau kita lihat dari profitabilitasnya, ini PR-nya 6, di bawah 10. Ini murah gitu ya, ini oke gitu. Dan secara arus kasnya juga ini luar biasa tadi ya, sempurna, baik sekali gitu. Ini saya rasa sebanding banget lah, memang dia dihargainya premium ya, PBV sama dengan 2. Cuman ya balik lagi ya, ke BSSR masih kemahalan buat saya, tapi sisanya untuk operasional dan operasionalnya ya, maksudnya profitabilitas dan arus kasnya ini sangat-sangat baik. Sebanding gitu ya dengan PBV-nya. Tapi ya bos ya, masih kemahalan. Nah untuk teman-teman gimana nih, BSSR menarik nggak dengan PBV segini? Gitu ya. Nah itu kembali untuk teman-teman harus analisis lebih dalam gitu ya. Kalau misalnya saya ini lolos ya, saya nanti cek gitu ya rasio-rasio lainnya gitu ya. Solvabilitasnya misalnya DER-nya atau rasio lancarnya. Cuman kayaknya bagus ya, coba saya intip dulu sedikit ya DER-nya. DER-nya nih ya, berapa nih, 125. Wah ini DER setengah. Bagus sekali gitu ya. Ini nah arus kas lancarnya 234. Wah, ini juga luar biasa ya. Rasio lancarnya 2 kali, DER juga setengah kali gitu. Ini bagus sekali gitu ya. Buat saya ini mungkin menurut saya ini minim resiko gitu ya. Cuman mungkin perlu waktu lah, sabarlah ini di harga PBV-nya ini di 2 kali. Oke, jadi teman-teman untuk analisis BSSR mungkin dari saya segitu dulu ya. Ini perusahaan menarik sekali sebenarnya, bagus. Mungkin itu kali ya teman yang request ini, karena perusahaan ini menarik gitu ya. Makanya pengen dibahas gitu. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan analisis saya bermanfaat gitu ya, bisa memperkaya teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya, BSSR. Dan yang pastinya teman-teman jangan percaya kata saya, teman-teman harus analisis sendiri gitu ya. Jadi pastiin dulu buat diri sendiri, bikin conviction untuk diri sendiri gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya gitu ya.